Assalamualaikum, jumpa lagi di Kuliner Warisan Channel. Di video kali ini kita mau masak makanan khas Kepri teman-teman, yaitu lendot. Bayangin nih ya teman-teman, makanan lendot ini aja dijadikan makanan pembuka di Hotel Swiss Bell loh teman-teman. Untuk mendapatkannya kalian gak harus ke hotel kok, bisa loh kalian buat di rumah. Simak videonya sampai habis ya teman-teman. Plus bonus juga info gizi seputar menu, tentunya bermanfaat bagi kita. Stay tune di video teman-teman, simak video sampai akhir. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan ini ada kangkung, segar lebih baik ya, siapkan kangkungnya. Lalu nanti ada kita pakai ebi atau udang rebon, rendam dulu sama air panas supaya nanti mudah digiling, karena akan digiling bersama bumbu halusnya ini. Ada bawang putih, bawang merah, dan cabai secukupnya sesuai selera tingkat kepedasannya. Ada 3 sendok makan tepung kanji, dan kita pakai juga gula pasir, garam, dan kaldu bubuk. Kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu menyiangi si kangkung. Kangkungnya jangan lupa ya disiangi dulu, dipotong-potong sesuai selera. Kalau saya memotongnya kecil-kecil seperti ini ya, agak pendek-pendek. Teman-teman sesuai selera ya, ada yang suka memanjang, it's okay, boleh juga. Kalau saya suka seperti ini, batangnya agak dibelah gitu. Lakukan ini sampai selesai dan pastikan mengambil yang bagian yang masih muda ya. Nah, kangkung sudah siap, tinggal nanti kita akan cuci bersih dan tiriskan. Ini batang bawahnya boleh dijadikan pupuk atau ditanam juga bisa teman-teman ya, pakai petani. Berikutnya kita akan menggiling bumbu halusnya, bawang merah, bawang putih, cabenya. Ini kita akan giling dengan blender. Jangan lupa, karena ini besar-besar, kita akan potong-potong dulu teman-teman ya, biar blendernya enggak kesusahan nanti. Kita akan blender ini nanti separuh halus. Teman-teman masukkan ebinya, jadi sekaligus di blender semuanya. Berikutnya kita siapkan air mendidih dan tambah sejumput garam ya. Ini kita gunakan untuk merebus kangkungnya setengah matang. Masukkan kangkungnya yang sudah kita cuci bersih tadi teman-teman, supaya kangkung kita tetap hijau. Ini tadi ada 2 tipsnya ya, ditambahkan garam, masak dengan air mendidih dan api yang cukup besar ya. Jadi kangkung kita akan tetap berwarna hijau, karena kadang ada kan kangkung yang dimasak itu sudah kecoklatan, berubah jadi kecoklatan ya. Nah ini lihat, kangkungnya masih tetap warnanya hijau segar teman-teman ya. Kita akan sisihkan ini. Selesai merebus kangkung, kita akan mengolah untuk kuah kanjinya ya. Masukkan tepung kanji ke wajan, ditambah dengan bumbu bubuknya tadi, terdiri dari gula, garam, dan kaldu bubuk. Aduk rata, lalu ditambah air sedikit demi sedikit, aduk rata ya. Pastikan tidak menggerindil lagi. Kalau sudah, bisa
bisa ditambahkan airnya. Air yang digunakan untuk membuat kanjinya ini, membuat lem kanjinya kurang lebih 200 ml ya. Aduk terus dengan api sedang sampai berubah warna menjadi putih seperti ini. Ini ditambahkan air lagi, air panas teman-teman ya. Kalau sudah mendidih, sudah menjadi lem, tambahkan air panas kurang lebih 100 ml, lalu masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian aduk rata sampai bongkah-bongkah kanjinya tidak ada lagi. Ini sudah mendidih, dan pastikan koreksi rasa. Ini kurang sedikit garam ya, kita tambahkan sedikit garam. Kalau sudah menggelembung seperti ini teman-teman, kita bisa tambahkan kangkung yang sudah kita rebus setengah matang tadi. Lalu ini kita akan matangkan ya, masak lagi sampai kangkungnya matang dan tercampur merata dengan kuahnya ini, dengan kuah kanjinya. Aduk pakai garpu lebih gampang ya. Lendot. Tunggu sebentar. Ini sudah cukup ya, dan bisa kita angkat. Nah, sudah selesai teman-teman, dan kita akan plating dan mencicipi menu kita kali ini. Ini lendot, menu khas Kepri, tepatnya daerah Karimun ya. Buat teman-teman yang mau ditambah seafood juga boleh, tambah udang misalnya, ditambahkan dengan sotong ya, dipotong kecil-kecil, atau bisa juga dengan teri sebagai toppingnya. Enak juga teman-teman ya. Tapi kebetulan saya hanya punya ini, dan ini juga sedap rasanya teman-teman. Rasanya tuh gurih, ada sedikit sensasi pedasnya ya. Bagus juga ini untuk teman-teman yang mau diet ya, karena tepung kanji itu salah satunya juga mengenyangkan. Sangat cocok sekali ya dibuat sebagai menu pembuka ya, sebagaimana di Swiss Hotel tadi ya. Nah, itu teman-teman masakan kita kali ini. Silakan teman coba di rumah membuatnya, jadi nggak perlu ke hotel, kita bisa menikmati lendot sendiri di rumah. Berikutnya seperti biasa, Kuliner Warisan akan membagikan info seputar gizi masakan kita. Kandungan sagu sudah pernah kita share juga ya di video-video sebelumnya, yang sangat tinggi kalorinya, seratnya juga tinggi, mengandung protein juga, sehingga sangat banyak manfaatnya teman-teman ya. Baik untuk pencernaan, menyehatkan tulang dan sendi, sebagai sumber tenaga, menjaga suhu tubuh, dan bagus juga tadi buat teman-teman yang mau diet. Nah, kalau tadi si tamunya ya, artisnya tadi si kangkung, itu mengandung karbohidrat, protein, banyak zat mineral ya yang terkandung di dalamnya, vitamin B1 juga, sehingga manfaatnya juga sangat banyak teman-teman, sebagai anti radang, anti racun, penenang, dan juga di
diuretik. Jadi tidak ada salahnya teman-teman kita membiasakan memasak sendiri di rumah makanan-makanan yang bermanfaat, berkhasiat. Tentunya kalau kita masak sendiri di rumah lebih higienis. Satu lagi pastinya kita akan ikut melestarikan kekayaan kuliner negeri kita tercinta teman-teman ya. Selamat mencoba. Jangan lupa teman-teman, setelah tonton video ini klik like-nya, juga tombol subscribe di bawah video ya. Pastikan teman-teman juga aktifkan loncengnya untuk notifikasi video berikutnya dari Kuliner Warisan Channel. Demikian tutorial kita pada hari ini. Semoga sharing kali ini bermanfaat, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Support selalu Kuliner Warisan.